Perempuan penghangat ranjang. Mesra sebelum berangkat bulan madu. Tolong bantu like dan subscribe agar channel ini terus maju dan berkembang. Semoga kita diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Mesra sebelum berangkat bulan madu. Arya menggerakkan tangannya pada sisi ranjang yang kosong. Keningnya mengkerut saat tidak mendapati tubuh istrinya yang biasa ia dekap. Kelopak matanya yang masih terasa berat terpaksa ia buka demi mengetahui kemana pergi istri kecilnya itu. Kepala Arya berputar, menyusuri seisi kamarnya tapi sama sekali tidak menemukan Gia di sana. Merasa kesal karena ditinggal sepagi ini, Arya berdecak kesal lalu bangkit segera mungkin. Tubuhnya yang atletis terlihat jelas karena tak memakai pakaiannya. Masih dengan sisa kantuknya, Arya mengusap pelan sudut matanya, meregangkan tubuh kekarnya lalu menguap pelan. Setelah semua ritual paginya ia lakukan, Arya mulai menurunkan kakinya ke lantai bawah. Ia menyadari satu hal. Selalu setiap ia habis bertempur dengan istrinya, ia tidak akan menggunakan lagi pakaiannya. Seperti pagi ini, ia kebingungan mencari di mana boxer serta kaos yang tadi malam ia pakai. Tak menemukannya, Arya memilih masuk ke dalam kamar mandi lebih dulu. Mencuci muka juga menggosok gigi mungkin akan membuatnya nampak lebih segar. Kakinya terayun pelan sampai ia melihat boxer juga kaosnya sudah bergabung dengan pakaian kotor lainnya. Selalu berakhir malang nabis dia di pagi hari. Ucap Arya lirih kemudian melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama, hanya butuh waktu sekitar 15 menit Arya di dalam sana. Pria itu sudah keluar dengan handuk yang ia lilitkan di pinggangnya sampai pada batas lututnya. Kembali Arya membawa langkahnya ke arah lemari. Meraih boxer bersih juga satu kaos yang biasa ia pakai jika hanya di apartemen. Setelahnya, Arya keluar untuk mencari Gia. Saat diambang pintu kamar, Arya bisa menghirup aroma masakan yang menggodanya. Satu senyum miring ia ulas saat tahu jika istrinya kembali memasak. Wah, benar-benar cari masalah ini istri aku. Ucapnya pelan lebih seperti berbisik. Arya kembali melanjutkan langkahnya, melewati ruang tengahnya menuju dapur. Saat ia sampai Gia tengah sibuk pada wajan sambil bersenandung kecil. Wanita itu bahkan tidak sadar jika Arya ada di ambang pintu dapurnya. Karena hal itu juga Arya memanfaatkan kesempatan untuk memeluk pinggang Gia dari belakang dan hal itu jelas membuat Gia tersentak karena terkejut. Astaga! Arya, untung ini bukan minyak panas. Kaget Gia yang langung mengusap bagian tubuh utamanya, di mana hidupnya berporos. Tepat pada detak jantungnya. Mengabaikan itu, Arya makin menyamankan posisinya di ceruk leher Gia lalu menjawab ucapan Gia tadi padanya. Kamu belum pernah coba main di dapur? Hah? Apaan sih? Masih pagi gak usah aneh-aneh. Kata Gia yang tiba-tiba saja diajak bicara soal hal itu dengan suaminya. Jelas Gia tidak paham apa maksudnya. Lagi pula, apa Arya tidak melihat dirinya sedang memasak sampai ingin mengajaknya bermain di dapur? Kok aneh-aneh sih? Aku serius loh sama ucapan aku tempo hari soal kamu yang masak. Ya aku cuma mau kamu makan masakan aku bukan masakan orang lain. Jadi udah ya. Gak ada yang begitu. Kalau luka karena masak itu masih wajar kok. Jadi gak usah khawatir soal itu. Tutur Gia menjelaskan hal yang Gia tahu jika Arya khawatir. Tapi rasa khawatir Arya itu berlebihan.
dan itu tidak baik. Tapi, kan, gak ada tapi-tapi. Udah, ini udah mateng. Kita makan abis itu siap-siap. Kita berangkat jam berapa? Tanya Gia yang kini membalik tubuhnya lalu membalik tubuh Arya juga. Setelahnya Gia mendorong tubuh suaminya keluar dari dapur. Menarikkan satu kursi yang biasa Arya duduki lalu meminta suaminya untuk duduk. Arya menarik tangan Gia saat wanita itu hendak pergi lagi ke dalam dapur. Membuat Gia menghentikan langkahnya lalu menatap Arya tanpa mau bicara lebih dulu. Kita berangkat jam 11 dari sini. Biar gak telat kalau jalanan macet. Jawab Arya pelan dibalas senyum juga Ang. Bukan kepala oleh Gia. Oh, ya udah kita makan dulu abis itu siap-siap ya. Tawar Gia yang akhirnya membuat Arya mengalah dan menuruti mau Gia. Ia tetap diam. Membiarkan Gia kembali ke dapur dan menyiapkan semua hidangan yang sudah istrinya buat di atas meja juga membiarkan Gia untuk mengambilkannya makanan. Tatapan Arya juga tidak pernah lepas dari wajah Ayu istrinya. Seolah wajah itu selalu bisa menarik dirinya makin jatuh cinta sedalam yang ia bisa. Kenapa liatin aku begitu? Ada kotoran ya di muka aku? Tanya Gia sambil tangannya mulai menyentuh wajahnya dengan acak. Arya tidak menjawab. Pria itu menarik tangan Gia yang masih sibuk menyentuh wajahnya sendiri. Tangan Gia yang Arya raih tadi ia bawa makin dekat dengan wajahnya sendiri lalu menempelkan bibinya di tangan Gia cukup lama. Gia tidak bisa mengartikan tatapan Arya padanya. Pandangan yang Arya berikan begitu datar hingga Gia tidak bisa menebak apa yang sedang suaminya pikirkan. Merasa jika Arya belum akan bicara, Gia memilih untuk lebih dulu memulai. Kenapa sih? Tanya Gia pelan dan lembut. Tangan ini udah masakin aku pagi ini. Mau aku kasih apresiasi dong. Apresiasi seperti apa? Menciuminya. Tanya Gia polos membuat senyum di wajah Arya hadir begitu saja. Apapun juga aku kasih. Kau tahu. Kau itu layaknya berlian. Aku bahkan tak mau jika kau lecet walau sedikit. Melihat kamu pagi ini berusaha keras memasak untukku. Rasanya aku ingin berikan apapun yang kamu mau. Gia menggeleng. Memilih untuk menyandarkan bokongnya di meja makan lalu menatap Arya sungguh-sungguh. Dengar. Memasak dan mengurus suami itu sudah jadi tugasku semenjak kau meminangku. Jangan pernah menganggap aku melakukan hal besar hanya karena aku melayanimu begini. Apa kamu mau aku seperti orang-orang luar sana bilang? Kalau aku ini benar wanita penghangat ranjang saja. Tanya Gia membuat Arya menggeleng tegas. Tidak, sama sekali tidak. Kau istriku. Dan akan tetap begitu. Jika dunia pun tidak setuju aku tetap tidak peduli. Yang aku tahu kamu istriku dan sampai mati juga tetap menjadi istriku. Istri Arya Bramasta. Kata Arya tegas membuat senyum di wajah Gia makin tertarik naik. Gia mengangguk dengan matanya yang mulai basah. Tangan wanita itu terulur mengusap garis rahang tegas milik suaminya lembut. Tak lama. Gia memajukan tubuh Ni mendekati Arya yang masih duduk di kursi meja makan. Setelahnya. Arya dapat merasakan jika bibir istrinya menempel tepat di kedua kelopak matanya bergantian. Lalu turun ke hidung. Dan sebelum bibir tipis istrinya sampai pada bibirnya. Arya meraskan ada dua tangan mungil yang menangkup wajahnya lalu. Bibir keduanya pun bertemu. Pagi ini. Bukan sup buatan Gia yang menjadi menu sarapan antara Gia dan Arya.
tapi bibir masing-masing yang menjadi menu pembuka. Bahkan bukan hanya sekali Arya menari di atas bibir istrinya. Karena setelah itu, Arya kembali mengulangnya dengan posisi Gia yang sudah berubah posisi tepat ada di atas pangkuan Arya. Tangan Arya juga sudah ada di punggung Gia. Mengusapnya pelan agar bisa membuat Gia makin terbuai. Hangatnya sup daging buatan Gia bahkan kalah hangat dengan kegiatan mereka. Hingga Gia yang lebih dulu melepaskan diri dari Arya. Wanita itu menepuk pelan keningnya karena ia lupa sesuatu. Astaga. Maaf. Tunggu sebentar sayang. Aku lupa kalau aku lagi manasin lasagna di microwave. Kata Gia yang buru-buru turun dari pangkuan suaminya lalu bergegas pergi. Melihat tingkah lucu istrinya membuat Arya terhibur di pagi hari ini. Selain dapat bibir yang membuatnya candu, Arya juga dapat melihat wajah istrinya yang kembali merona. Ada rasa hangat saja yang menjalar di dalam hatinya. Rasa cintanya makin besar pada Gia jika begini. Asteris. Bersambung. Hari ini aku lagi ada acara. Kalau up dikit maaf ya. Bye.